Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Rindu Romantika, NIM K3381030. Dalam video micro teaching kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk siswa kelas 11 SMA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Silahkan untuk Mbak Tamami untuk memimpin doanya. Baik Ibu, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Tamami yang telah memimpin doanya. Baik, apakah semuanya sudah bersensi di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Sudah Ibu, Bu, saya belum. Baiklah, untuk Mbak Tati sama Mbak Iim segera presensi ya Mbak. Baik Ibu. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran walaupun masih kondisi pandemi. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, sebaiknya kita harus menjaga kesehatan kita dengan meminum vitamin serta berolahraga secukup mungkin agar terhindar dari penyakit. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan rapikan baju kalian terlebih dahulu. Jangan rebahan ya anak-anak. Kemudian siapkan alat tulis untuk mencatat pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian apakah sudah siap semuanya? Sudah. Baiklah, kalau sudah, Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Sudah, Ibu. Bu. Baiklah. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, sebelum kita menginjak ke materi ini, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah mempelajari larutan. Adakah yang masih ingat mengenai larutan itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ika. Larutan itu adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Baiklah, terima kasih Mbak Ika. Kita tahu kan bahwa larutan itu bersifat homogen, di mana larutan itu terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, kita tahu tadi bahwa larutan itu bersifat campuran. Kenapa? Kenapa larutan itu bisa disebut sebagai campuran? Adakah yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskannya? Saya Bu Rifa. Ya, silakan Mbak Rifa. Larutan disebut campuran karena susunan atau komposisi dari larutan itu dapat berubah-ubah. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Benar sekali ya yang dikatakan oleh Mbak Rifa, bahwa larutan itu disebut sebagai campuran karena susunan dan komposisinya itu dapat berubah-ubah. Kemudian, setelah kita tahu bahwa larutan itu merupakan campuran dari dua zat, kita akan mempelajari lebih lanjut melalui kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelumnya, kompetensi dasar dan indikator kompetensi dasar yang akan dicapai pada hari ini. Untuk adanya itu, untuk menganalisis kelarutan dan hasil kali kelarutan dalam larutannya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk IPK-nya itu dapat menjelaskan pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan, kemudian menentukan kelarutan dan hasil kali kelarutan dari suatu larutan. Yang terakhir adalah memahami hubungan KSP dengan reaksi pengendapan. Dari gambar yang Ibu tampilkan ini ada larutan garam dan larutan kapur. Adakah yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari larutan kapur dan larutan garam tersebut? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Tati. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan di mana larutan garam itu terbentuk endapan atau maaf Bu, maksudnya tidak terbentuk endapan atau dapat larut sempurna, sedangkan pada larutan kapur itu terbentuk endapan. Ya. Gitu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Tati. Benar sekali yang dijawab oleh Mbak Tati ya, anak-anak, bahwa larutan garam ini merupakan larutan yang mudah larut di dalam air, sedangkan untuk larutan kapur sirih ini sendiri itu tidak dapat larut dalam air atau bersifat sukar larut. Nah, hal ini disebabkan karena larutan garam ini memiliki ion Na+ dan ion Cl-. Nah, ion ini itu merupakan ion dari garam. Garam itu kan NaCl. Nah, ion-ion tersebut itu dapat terurai dalam air, sedangkan dalam larutan kapur sirih ini tidak dapat larut dalam air, karena ionnya itu sulit untuk mengurai di dalam air. Nah, apakah sudah jelas dari yang Ibu sampaikan tersebut? Sudah, Bu. Sebelum Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu, saya Putri izin bertanya. Ya, silakan Mbak Putri. Terkait penjelasan Ibu yang mengatakan bahwa ion Na+ dan Cl- itu dalam larutan garam itu kan bisa terurai ya Bu ya dalam air. Lalu mengapa larutan kapur yang mengandung ion Ca2+ dan ion CO3- itu tidak bisa terurai dalam air ya Bu? Terima kasih. Baiklah, bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Putri. Baiklah, Ibu akan jelaskan bahwa di dalam larutan garam ini, interaksi antara Na+ dengan Cl- itu sangat renggang atau lemah, sehingga ion-ionnya itu mudah terurai di dalam air, karena air ini dibandingkan dengan larutan garam, dibandingkan dengan garam itu, kekuatannya itu lebih rendah, sehingga lebih kuat, sehingga dia mampu untuk menguraikan larutan garam. Nah, sedangkan larutan kapur sirih ini sebaliknya, di mana ion-ion kapur kita tahu bahwa adanya ion Ca2+ sama CO3-. Nah, di sini ion-ionnya tersebut itu memiliki partikel yang sangat kuat, sehingga airnya itu tidak mampu untuk memecah lagi ion-ionnya menjadi ion-ion yang lain, sehingga tidak dapat larut dalam air. Bagaimana Mbak Putri, bisa dipahami? Sudah bisa Ibu, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Baiklah, untuk memahami lebih lanjut mengenai kelarutan garam, Ibu ada video yang akan Ibu tayangkan. Pernahkah kalian melarutkan garam dapur? Ketika sedikit garam dapur ditambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut akan larut. Garam tersebut akan larut dan terurai menjadi ion-ionnya. Jika semakin banyak garam ditambahkan ke dalam segelas air, semakin banyak endapan yang diperoleh. Larutan yang demikian itu disebut larutan jenuh. Artinya, air tidak dapat lagi melarutkan garam dapur. Jika sudah terbentuk larutan jenuh, berapapun jumlah garam yang kalian tambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut hanya akan tenggelam di dasar air sebagai endapan kristal.
Dari fakta inilah kemudian muncul istilah kelarutan. Jadi kelarutan dari garam merupakan jumlah maksimum garam yang akan larut dalam sejumlah air. Baiklah anak-anak, dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, adakah yang bisa menjelaskan mengenai kesimpulannya itu seperti apa? Saya izin menyimpulkan, Ibu. Ya, silakan Mbak Iim. Larutan garam itu dapat mencapai larutan jenuh apabila garam yang ditambahkan dalam kuantitas yang lebih banyak sehingga air sudah tidak dapat melarutkan garam tersebut sehingga semakin lama akan terbentuk endapan kristal garam. Gitu, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Iim. Benar ya, yang dikatakan oleh Mbak Iim tadi bahwa larutan garam ini dengan jumlah yang sedikit ini di dalam air itu dapat melarut. Sedangkan apabila garamnya itu ditambahkan banyak, itu tidak akan larut. Akan tetapi akan membentuk larutan jenuh, di mana akhirnya akan terbentuk kristal garam. Nah, kemudian apakah sudah bisa dipahami dari penjelasannya Ibu? Sudah, Bu. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai kelarutan. Kelarutan atau solubility itu merupakan kemampuan melarut suatu zat dalam sebuah pelarut. Nah, di mana satuannya itu menggunakan satuan mol per liter. Nah, berdasarkan sifat kelarutannya ini, larutan itu dibagikan menjadi 3. Ada larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Di mana larutan tak jenuh ini merupakan larutan yang tidak membentuk endapan. Sedangkan larutan tepat jenuh ini membentuk endapan, namun untuk larutan lewat jenuh ini mengendap, namun lebih banyak yang melarut. Kemudian kita akan mempelajari mengenai hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau KSP adalah ketetapan dari kesetimbangan antara garam atau basa yang sedikit larut. Nah, hubungan kelarutan dengan hasil kelarutan itu ditunjukkan dengan reaksi seperti di slide, yaitu ada AXBY menjadi XAY plus YBX-. Nah, di sini itu A itu menunjukkan sebagai zat, X-nya yang di depan itu menunjukkan koefisiennya, dan yang ada tanda min dan plus itu muatannya. Nah, untuk KSP-nya itu sendiri dari senyawa AXBY itu adalah A dengan muatannya dipangkatkan dengan koefisiennya, sedangkan B juga sama. Kemudian ada contoh. Contoh di sini adalah AgBr itu menjadi Ag plus dan Br min, di mana AgBr ini memiliki kelarutan S, satu kelarutan S. Kemudian Ag itu memiliki muatan plus, Br min itu min, dan untuk koefisiennya sama-sama 1 sehingga kelarutannya itu S. Untuk KSP-nya berarti kelarutan ion Ag plus dengan dikalikan dengan ion Cl-, itu S kali S menjadi S-. Nah, di mana N ini merupakan jumlah ion positif dengan ion negatif. Kemudian Ibu ada 2 contoh soal, ada 2, yaitu untuk menentukan KSP dari senyawa PbOH2 dengan AlOH3. Saya izin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Tati. Untuk senyawa yang pertama yaitu PbOH2 itu KSP-nya 4S3. Lalu untuk senyawa yang kedua AlOH3 itu KSP-nya 27S⁴. Baiklah, terima kasih untuk Mbak Tati. Kita akan cek jawabannya ya. Untuk yang pertama adalah untuk senyawa PbOH2. Di mana PbOH2 ini dapat dipecah menjadi Pb2+ dan 2OH-. Nah, di sini kan N-nya itu 3 karena diperoleh dari koefisien di antara Pb sama ion OH-, di mana Pb-nya itu memiliki
koefisien 1, sedangkan di OH- ini memiliki koefisien 2, sehingga N-nya itu 3, jumlah antara koefisien pada ion positif dan ion negatif. Kemudian untuk KSP-nya, benar yang dijawab oleh Mbak Tati, bahwa KSP-nya itu 4S3 diperoleh dari S-nya itu dari Pb2+, untuk 2S kuadratnya itu dari 2OH-. Kemudian untuk nomor 2, itu untuk senyawa AlOH3, itu bisa dipecah menjadi Al3+ sama 3OH-. Nah, di sini untuk jumlah muatannya, untuk jumlah koefisiennya itu ada 4, di mana 1 dari Al dan 3 dari OH-. Kemudian untuk KSP-nya itu 27 S pangkat 4. Benar yang dijawab oleh Mbak Tati. Baiklah, sampai di sini apakah masih ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan? Saya belum paham mengenai penentuan jumlah muatannya, Ibu. Oh ya, baiklah, Ibu akan jelaskan ya Mbak Iim, bahwa di sini kan tadi kan untuk muatannya. Untuk muatannya itu penentuannya itu dari Pp2+. Nah, Pp2+ ini karena dia koefisiennya itu 1, Pb-nya itu 1, itu berarti dia muatan untuk positifnya itu 1. Sedangkan untuk koefisien pada muatan negatif itu dari OH- itu kan 2, berarti 2 tambah 1, berarti untuk jumlah muatannya itu ada 3. Bagaimana Mbak Iim, apakah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan ke materi yang terakhir, itu mengenai hubungan KSP dengan reaksi pengendapan. Nah, di sini hasil kali konsentrasi ion-ion itu setelah dicampur, dan sebelum dicampur itu akan menghasilkan hasil kali konsentrasi atau Qc. Nah, untuk reaksinya itu sama, namun untuk Qc itu menggunakan molaritas, sedangkan untuk KSP itu molalitas. Nah, di sini, ini yang paling penting ya, untuk Qc apabila dia kurang dari KSP, itu tidak akan terbentuk endapan, atau bisa disebut sebagai larutan tak jenuh. Nah, sedangkan untuk Qc sama dengan KSP itu menghasilkan endapan atau larutan tepat jenuh. Sedangkan apabila Qc-nya itu lebih besar dari KSP, itu termasuk dalam larutan lewat jenuh atau dengan membentuk endapan. Baiklah anak-anak, dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada, Ibu. Baiklah, kalau belum ada, Ibu akan melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu diskusi. Nah, di diskusi nanti Ibu akan membreakout kalian menjadi 2 kelompok. Nah, di dalam kelompok tersebut nanti kalian akan berdiskusi mengenai soal yang telah Ibu share di Google Classroom. Nah, di Google Classroom itu ada 5 soal, nanti kalian kerjakan, ditulis tangan, terus nanti di-scan dan di-upload di Google Classroom ya. Perwakilan saja yang mengupload. Nah, hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan nanti setelah selesai mengerjakan. Untuk waktu pengerjaannya itu selama 20 menit. Nah, untuk waktu presentasinya nanti selama 15 menit, 10 menitnya itu untuk presentasi dan 5 menitnya itu untuk tanya jawab. Baiklah, Ibu akan membreakout ya. Silakan masuk ke ruangan masing-masing. Nanti Ibu akan memantaunya. Kan ada 5 nomor. Nomor pertama, Tak Mami. Nomor 2, aku. Nomor 3, Iim. Mana piye? Terus engko 4 karo 5, aku, Mbak Tak Mami. Oke. Boleh. Gabungin aja kan ya? Oh, enggak sing nulis sapa? Iim.
Siap, Iim nulis. Nanti tinggal di-scan dan tulis. Yes. Oke. Kelompok 1, apakah sudah selesai? Belum selesai, Bu. Masih kurang 2 soal. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Rifa. Untuk mencari KC itu memakai molaritas atau molalitas ya? Baik, Ibu akan jelaskan ya Mbak Rifa, bahwa untuk mencari KC itu menggunakan molaritas atau menggunakan M besar. Sehingga apabila konsentrasinya itu masih dalam bentuk molal, itu bisa dirubah terlebih dahulu dengan merubahnya dengan volume sehingga nanti ketemu molaritasnya. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Belum ada, Ibu. Baiklah, kalau belum ada. Silakan dilanjutkan lagi ya, nanti sekitaran jam 11 kita balik lagi ke room utama. Baik, Ibu. Bu, kita kan kelompok 2 ya. Nah, itu soalnya tuh ada 5. Nah, ini kita mau baginya gimana? Mungkin yang nomor 1 itu kan pendek ya kalau nggak salah tadi aku lihat tuh. Itu bisa 1, 2. Terus nanti pokoknya yang susah itu kebagiannya 1 aja. Gitu ya nggak apa-apa sih. Misal 1, 2 aku. Terus 3, 4 Putri. Mungkin nomor 5 bisa Ika. Gimana? Gitu aja, Po. Iya boleh. Tapi kita hanya mempresentasikan nomor 4 sama 5 ya. Ya kayaknya gitu deh. Aku pertama cari molnya. Terus udah cari mol pakai yang itu loh. Apa sih Tik yang modelan penyetaraan mol itu kan misal 1 udah ketemu tuh terus disetarakan berdasarkan koefisiennya itu. Terus nentuin konsentrasi. Terus Iya, nentuin dari situ KC. Itu tadi apa sih hasil kali kelarutan ya. Terus nanti kan ada KSP kan biasanya udah diketahui tuh di soal. Tinggal nentuin kalau KC-nya itu lebih besar dari KSP, berarti dia endapan atau apa gitu. Oke. Kayak punya. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Baiklah, kalau belum ada, silakan dilanjutkan. Masih ada waktu 10 menit untuk diskusi. Nanti balik lagi jam 11 ya, anak-anak. Siap, Ibu. Baik. Baiklah, anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang siap-siap untuk presentasi. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap, Ibu. Sudah, Bu. Baiklah, nanti presentasinya waktunya 15 menit ya. Silakan untuk kelompok 1 nanti menjelaskan soal 1-3, sedangkan untuk kelompok 2, 4 dan 5. Silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi terlebih dahulu. Izin share screen ya, Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lutfia absen 17, Iim absen 16 dan juga Azizatul Arifah absen 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama pada soal yang pertama diketahui KSP CaOH2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Tentukan kelarutan molar CaOH2 dalam air. Kemudian jawabnya, kita menuliskan terlebih dahulu reaksinya yakni CaOH2 menjadi Ca2 plus ditambah 2OH-, di mana Ca itu S dan 2OH-nya 2S. Lalu kita menghitung KSP, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Menghitung nilai S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP CaOH2 dibagi 4. Lalu hasilnya 10 pangkat min 2M. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifa. Nomor 2.
Jika konsentrasi ion Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 adalah 2 kali 10 pangkat min 4 M, tentukan hasil kali kelarutan CaF2. CaF2 lalu Ca2+ plus 2F min, Ca2+ 2 kali 10 pangkat min 4, F2F min 4 kali 10 pangkat min 4. KSP dari Ca sama dengan 32 kali 10 pangkat min 12. Yang berapa gram CaCO3 padat dengan massa atom relatif itu 100 yang terbentuk yang terlarut dalam 200 ml larutannya. Diketahui KSP CaCO3 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 9. Nah, kita tulis dulu persamaan reaksinya. CaCO3 S, Ca2+ itu S, CO3 min itu S, lalu ditulis KSP-nya. Selanjutnya itu S kuadrat. Kemudian mencari S yaitu akar dari KSP CaCO3. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 5 molar. Mencari molarnya sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Jadi dihasilkan gram CaCO3-nya itu 0,001 gram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Saya Putri dari kelompok 2 izin bertanya. Silakan Putri. Terkait nomor yang khususnya itu penentuan KSP, itu apakah konsentrasinya itu harus dalam molalitas ya? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya Putri. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada nomor khususnya itu untuk penentuan KSP, konsentrasinya itu harus menggunakan molaritas. Terima kasih. Bagaimana Mbak Putri? Apakah ada feedback? Sudah cukup Ibu, tidak ada feedback. Terima kasih kelompok 1. Baiklah, kalau tidak ada, apakah ada pertanyaan lagi? Belum Tidak ada, ada, Ibu. Ibu. Baiklah, kalau belum ada, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2 ya, untuk presentasi nomor 4 dan nomor 5. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Tati Lestari, nomor absen 27, kemudian Putri Anggreni, nomor absen 24, dan lalu yang terakhir itu ada Ika Wulandari, absen 15. Nah, di sini kami kebagian untuk mempresentasikan hasil diskusi kami nomor 4. Yang pertama itu sebanyak 100 ml CaNO32 0,3 molar dicampurkan dengan 200 ml larutan NaF 0,06 molar. Jika KSP CaF2 sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11, apakah akan terbentuk endapan CaF2? Nah, untuk mengerjakannya yang pertama dicari mol CaNO32 dan mol NaF. Nah, jawabannya itu mol CaNO32 itu ada 0,03 mol. Lalu untuk mol NaF itu ditemukan jawaban itu 0,012. Lalu kemudian dilakukan penyetaraan berdasarkan koefisien. Kemudian dicari konsentrasi dari Ca2+ dan konsentrasi F-min. Nah, konsentrasi Ca2+-nya itu diketahuinya itu 0,3 molar. Lalu untuk konsentrasi F-min itu didapatkan 0,06 molar. Selanjutnya dicari Qc-nya. Dihasilkan itu 1,08 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk mengetahui apakah terbentuk endapan atau tidak itu dibandingkan nilai Qc sama KSP-nya itu lebih besar yang mana. Nah, dari hasil itu diketahui jika nilai Qc itu lebih besar dari KSP sehingga akan terbentuk endapan CaF2.
Kemudian untuk nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya, Ika. Selanjutnya nomor 5. Soalnya, apakah terjadi pengendapan BaSO4 jika ke dalam larutan Na2SO4 0,2 molar ditambah 20 mili larutan BaCl2 0,1 molar? Nah, di sini dilakukan pemecahan dulu BaCl2 dan Na2SO4 seperti pada slide. Kemudian dicari konsentrasi Ba2+-nya. Diperoleh 2 kali 10 pangkat min 2 molar dan konsentrasi SO4 2-nya 1,6 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, kemudian diperoleh nilai Vc yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dibandingkan Vc dengan KSP-nya. Tadi KSP-nya diketahui 1,08 kali 10 pangkat min 10. Nah, sehingga Vc-nya lebih besar dari KSP, sehingga terbentuk endapan BaSO4. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Ibu, saya Imrorul izin memberikan pendapat bahwa nomor 4 yang disampaikan oleh kelompok 2 berbeda dari kelompok 1. Oh, berbeda ya. Kalau berbeda, silakan untuk kelompok 1 bisa share screen jawaban nomor 4. Perbedaan dari pekerjaan kelompok 1 sama kelompok 2 itu terletak pada jumlah volume yang digunakan. Nah, di mana volume yang digunakan oleh kelompok 1 ini menggunakan volume total, sedangkan untuk kelompok 2 itu hanya menggunakan volume dari Ca2+. Nah, di sini yang benar ini dari jawaban diskusinya kelompok 1, di mana menggunakan volume total. Untuk penentuan Qc sama terbentuknya endapan ini sudah sama, sudah benar. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu, sudah paham. Baiklah, kalau sudah paham, untuk meningkatkan pemahaman kalian, nanti hasil diskusinya bisa dikumpulkan di Google Classroom. Dan untuk tugasnya Ibu ada tugas nanti untuk mengerjakan soal evaluasi, itu juga ada di Google Classroom ya. Nanti dikerjakan maksimal itu hari Senin, jamnya itu jam 12 malam. Nah, pada pertemuan selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai pengaruh ion senama pada kelarutan, menghubungkan KSP dengan pH larutan, serta konsep KSP dalam pemisahan zat. Nah, untuk kesimpulan pada pagi hari ini, apakah bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ika. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kelarutan adalah kemampuan melarut suatu zat dalam sejumlah pelarut pada suhu dan tekanan tertentu. Berdasarkan sifat kelarutannya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Sedangkan KSP adalah ketetapan kesetimbangan dari kesetimbangan antara garam atau basa yang sedikit larut. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mbak Ika yang sudah menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai kelarutan, hasil kali kelarutan, serta hubungan antara keduanya. Nah, untuk Ibu rasa untuk pembelajaran pada pagi hari ini bisa kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akan tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.